Halo Sobat YouTube, saya dari channel Diari PKH. Halo Sobat YouTube, saya dari channel Kang Blangkon. Halo, saya dari channel Inspirasi Oktara. Hai Sobat Netizen, saya dari channel Hariska Vlog. Halo Sobat YouTube, saya dari Sukron Channel. Anda bisa mendapatkan informasi Seputar program Keluarga Harapan atau PKH. Dan seputar bansos lainnya. Dari kami, Dari para SDM PKH. Salam PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal terkait apa yang harus dilakukan KPM ketika bantuannya sudah cair. Nah, simak terus video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Baik sahabat YouTube, sebelum kita mulai ke videonya, saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Welinda Almaufiro, saya adalah pendamping PKH Banyuwangi. Jadi, saya adalah pendamping PKH Banyuwangi. Terkait pencairan bantuan sosial apapun itu mohon dicermati terlebih dahulu apakah itu sumbernya memang dari kalangan Kementerian Sosial atau bukan. Nah, saya menghimbau kepada Anda semua untuk lebih cerdas dalam mengambil informasi-informasi yang ada di media sosial, terutama di media per-YouTubean. Nah, mari kita lanjutkan ke video penjelasannya, yakni apa yang harus dilakukan oleh KPM PKH setelah menerima pencairan. Yang pertama adalah ketika KPM sudah mendengarkan kabar pencairan, bukan dari YouTube ya, ini tentunya dari pendamping PKH-nya masing-masing. Kalau seandainya di daerahnya itu pendampingnya 1 atau 2, itu harap menanyakan terlebih dahulu ke pendampingnya apakah memang betul-betul cair atau bukan atau belum. Intinya kalau ada pengumuman pencairan itu pasti pendamping akan memberitahu kepada KPM PKH. Jadi kalau selain dari pendamping itu jangan dipercaya terlebih dahulu. Kemudian yang pertama itu tadi adalah mengecek bantuannya KKS-nya masing-masing, jangan sampai dipegang oleh orang lain. Pastikan KKS dipegang sendiri. Jadi gini, masyarakat, banyak sekali KKS yang dipegang oleh selain keluarga penerima manfaat. Misalkan dipegang oleh perangkat-perangkat yang lain atau orang lain atau memang tetangga atau ketua kelompok atau perangkat-perangkat desa. Nah, ini kalau untuk hanya untuk memeriksakan apakah itu cair, seandainya titip saja itu tidak apa-apa, tapi harus segera dikembalikan kepada yang punya. Karena peraturan dari Kementerian Sosial itu tidak boleh KKS dipegang oleh selain yang punya. Karena itu akan terjadi semisal kalau ada kehilangan kartu, maka KPM PKH harus mengurus lagi. Kemudian proses mengurus KKS tersebut itu tidak cepat.
Sehingga manakala ada pencairan tidak bisa menerima pencairan karena KKS-nya belum jadi. Misalkan KKS PKH, di situ juga ada BPNT. Nah, kalau PKH itu bisa masih diambil dengan buku rekening. Tapi kalau bantuan sosial BPNT itu tidak bisa digunakan menggunakan rekening, harus dengan menggunakan KKS. Maka dari itu saya sebagai pendamping PKH menghimbau khususnya kepada KPM-KPM saya atau keluarga penerima manfaat PKH anggota saya, jangan sampai KKS-nya itu dipegang oleh orang lain. Adapun ketika untuk menitipkan mengeceknya di ATM Anda tidak bisa berangkat atau ada hal-hal lain, maka segera ambillah setelah dicek, segera diambil dan disimpan masing-masing pribadi. Jangan sampai dititip-titipkan kepada orang lain. Ada lagi yang kemarin itu ada lansia yang menitipkan pada seorang yang tidak dikenal untuk diambilkan bantuannya. Nah, ternyata di situ ada bantuan uang Rp600.000, namun yang dikasihkan hanya Rp50.000 saja. Nah, ini suatu hal penipuan. Jadi jangan sampai bagi Anda yang lain itu menitipkan untuk mengambil bantuannya kepada orang yang tidak dikenal. Usahakan menitipkannya pada keluarga sendiri. Kemudian hal yang kedua yang harus dilakukan oleh KPM atau keluarga penerima manfaat PKH setelah bantuannya cair itu adalah yang kedua, jangan mudah dimakan info-info yang tidak bertanggung jawab. Lebih baik dicek sendiri. Jadi kalau ada gembar-gembor yang mengatakan bahwasanya bantuan PKH sudah cair, kalau bukan dari pendamping PKH sendiri yang mengatakan, jangan mudah percaya karena itu akan membuat Anda merasa capek untuk menanyakan ke sana kemari. Nah, tunggu saja sampai pendamping PKH-nya mengumumkan sendiri atau Anda mendapatkan informasi langsung dari pendamping PKH dimanapun. Yang penting dia jelas-jelas sebagai pegawai pendamping PKH. Karena kalau pendamping PKH tidak mungkin akan membuat berita-berita yang hoak. Karena semua itu ada dasarnya. Kemudian yang ketiga adalah apabila bantuan sudah masuk, pergunakan bantuan dengan bijaksana. Untuk gizi anak, untuk kebutuhan penunjang kebutuhan sekolah. Jadi kalau bantuan sudah cair itu pergunakan dengan bijaksana. Yang pertama, apabila mempunyai balita atau ibu hamil atau lansia, maka pergunakan untuk gizi-gizi mereka. Semisal untuk membeli susu, membeli makanan bergizi, membeli telur, membeli ikan, membeli daging, dan lain sebagainya. Kalau untuk lansia, biasanya untuk berobat ke dokter manakala lansia mengalami sakit atau yang lainnya. Untuk obat-obat biasanya banyak sekali lansia yang mengeluhkan sakit kaki atau sakit lainnya. Kemudian untuk kebutuhan penunjang sekolah. Nah, bagi yang mempunyai anak sekolah tentunya itu harus dipenuhi dulu kebutuhan sekolah. Misalkan membayar SPP atau membeli buku atau membayar uang gedung atau uang-uang yang lain ataupun membeli peralatan sekolah. Itu gunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan anak dan kebutuhan gizi manakala mempunyai anak balita atau ibu hamil. Kemudian yang keempat, bansos bukan berarti gaji.
rutin yang harus ditagih setiap bulannya, suatu saat bisa berakhir. Jadi gini bagi sahabat YouTube semuanya, saya mengingatkan kepada Anda semua bahwasanya bantuan itu bukanlah sebuah gaji yang harus kita tagih setiap bulannya, yang harus kita tanyakan terus setiap bulannya. Karena bantuan itu ada masanya, pada masa-masa nanti akan berakhir. Jadi berpikirlah untuk lebih mandiri lagi, bahwasanya bantuan itu hanyalah suatu pemberi atau bonus dari pemerintah untuk menunjang kebutuhan keluarga penerima manfaat. Namun apabila tidak cair, andaikan itu jangan seperti orang menagih hutang atau rentenir menagih hutang kepada pendamping masing-masing. Nah, karena bantuan ini adalah sebuah pemberian saja, bukan sebuah gaji yang harus ditagih setiap pencairannya. Ya, berdoa saja, akan tetapi jangan sampai gegabah atau amarah dalam menantikan bantuan sosial dari pemerintah. Kita ciptakan pikiran yang lebih mandiri atau lebih dewasa, bahwasanya itu loh bukan gaji kita, itu bukan suatu hal yang harus ditagih atau diapa. Jadi lebih tenang di hati kalau memang kita tidak begitu memikirkan bantuan sedemikian rupa. Kemudian yang kelima adalah sisakan uang PKH untuk modal usaha. Nah, ini adalah poin yang paling bermutu. Jadi bagi Anda yang mempunyai uang sisa di bantuan PKH-nya, misalkan sisa dari pembayaran anak sekolah kok masih sisa, kemudian dari kebutuhan gizi anak kok masih sisa. Nah, itu kumpulkan untuk membuat modal usaha. Meskipun sedikit, kalau lama-lama kita kumpulkan terlebih dahulu, kita kumpulkan terus dari tahap per tahap itu kita kumpulkan, sehingga di tahun depannya kita bisa membuat usaha kecil-kecilan, semisal usaha kerupuk, usaha gorengan, usaha kalau biasanya bubur, biasanya pokok yang kecil-kecilan itu, terus menghasilkan uang dan alhamdulillah berkembang pesat dan bisa membawa rezeki yang lebih banyak, maka bisa Anda bisa graduasi mandiri. Jadi sudah tidak lagi bergantung kepada bantuan PKH. Jadi saya harapkan kepada Anda semuanya, sisakan uang PKH, baik itu untuk kebutuhan gizi, kebutuhan anak sekolah, untuk modal usaha. Karena modal usaha itu tidak harus banyak, tidak harus besar, yang penting kita rutin dan kita ulet menjalaninya, insya Allah di kemudian hari, di tahun-tahun berikutnya itu bisa merasakan manfaatnya. Nah, kita lihat saja naik ke tangga itu enggak mungkin langsung ke tangga yang 10 kan, mesti naiknya di tangga yang pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, baru kita akan nyampe di tangga yang paling atas. Nah, itulah kehidupan. Jadi di kehidupan itu kita harus telaten, kita harus ulet, kita harus memang betul-betul dilatih untuk mandiri, biar kita nanti di usia selanjutnya bisa menjadi orang-orang yang sukses dan tidak bergantung pada penerima bantuan sosial dari pemerintah saja. Nah, itulah penjelasan atau informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan perlu diingat lagi bagi Anda semuanya, tolong cerdas dalam memilih informasi apapun terkait bantuan sosial. Pilihlah informasi yang betul-betul valid, yang betul-betul tidak hoak, dan betul-betul ada dasarnya.
Misalkan langsung dari pendamping sosialnya. Itu banyak sekali yang benar-benar ada dasarnya. Kemudian bedakan sendiri mana yang hoak dan mana yang tidak. Itu akan membuat diri Anda lebih cermat lagi dalam memilih informasi bantuan sosial. Baik, dari saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.